Pokoknya ya, kalau papa mama udah nggak suka, ya udah putusin aja. Pokoknya papa mama nggak mau lagi ngelihat dia itu datang ke rumah ini. Aku nggak suka ngelihat dia. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True faith always seeking understanding. Iman yang sejati pasti mencari sebuah pengertian. Pernah nggak sih ngedengerin sebuah percakapan seperti ini? Pokoknya ya, kalau papa mama udah nggak suka, ya udah putusin aja. Ini mungkin sebuah ungkapan dari orang tua yang mungkin merasa cemas ketika anak-anaknya itu lagi dekat kepada seseorang yang kemudian papa mamanya nggak suka. Lalu anak-anak kemudian bereaksi juga negatif. Mama ini nggak ngerti, papa ini nggak ngerti. Kalian kan belum kenal dia tuh orang yang baik kok. Nah, diskusi ini menjadi tidak lagi membangun karena kemudian semuanya punya selera atau sudut pandang yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang penting untuk kita diskusikan dengan anak-anak kita bersama dengan orang tua kita berkaitan dengan relasi berpacaran anak muda. Sebelum meneruskan video ini, tolong pencet tombol like, share, dan subscribe video ini dan bagikan sehingga kita bisa mendapatkan banyak video berikutnya tentang pembinaan iman dan juga mendukung pelayanan ini. Inilah 5 hal yang penting di dalam sebuah diskusi berkaitan dengan masalah pacaran atau cinta muda-mudi zaman sekarang ini. Yang pertama adalah yaitu Kristus, Christ. Pada waktu kita bicara tentang Kristus, mungkin Anda berpikir seperti ini, kok eksklusif banget sih? Kok egois banget? Kenapa sih kita penting banget untuk bisa menempatkan tentang Kristus? Nah, seringkali ada banyak orang berpikir bahwa ketika kita ngomong tentang Kristus, kita ngomong tentang agama. Padahal kita tidak sedang bicara tentang agama loh. Yang terutama di dalam bagian ini adalah sebuah relasi. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus mati menebus dosa manusia, bangkit dan naik ke surga. Itu bukan cuman memberikan sebuah tempat buat kita nanti setelah mati masuk surga. Bukan cuma itu. Tetapi kita juga percaya bahwa kematian Kristus menjadi dasar sekaligus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Tentunya pada waktu kita bicara tentang agama atau keyakinan atau apapun bentuknya, setiap orang butuh sebuah prinsip dong. Dan pada waktu kita menempatkan sebuah prinsip bahwa Yesus adalah yang utama, tentu bukan tanpa alasan. Kita percaya bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita hidup berfokus pada Kristus. Nah, bagaimana mungkin kalau kita punya seorang pasangan yang kemudian tidak punya fokus yang sama? Ini rasanya nanti akan membuat relasi kita tidak lagi menjadi sehat, karena masing-masing sedang mencari sesuatu yang menjadi fokus di dalam kehidupannya. Pada waktu kita bicara tentang fokus yang adalah Yesus, ini juga bukan cuma sekedar tentang tujuan hidup, tetapi juga dasar dan alasan mengapa kita bisa melakukan apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah, ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, kita juga perlu memikirkan dan merenungkan apakah orang tersebut, orang yang nembak kita, atau orang yang akan kita tembak adalah orang yang punya relasi di dalam Yesus. Paling tidak kita bisa memahami bahwa ada satu tujuan yang khusus yang kita sedang capai bersama pada waktu kita berrelasi. Diskusi dengan papa mama menjadi sangat sehat ketika kita melihat bahwa ada alasan yang kuat di balik sebuah pilihan. Nah, yang berikutnya adalah ketika Yesus berbicara tentang kematian yang menebus dosa manusia, sekali lagi ini juga memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa setiap relasi yang semakin dekat akan sangat berpotensi dengan konflik. Dan ketika kita berkonflik dengan orang yang kita cintai, kita membutuhkan pengampunan. Dan setiap pengampunan membutuhkan kesempatan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang lain kalau kita sendiri belum mengalami sebuah pengampunan daripada Tuhan? Maka kita bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena kita sendiri pun banyak kesalahan. Dan Tuhan masih memberikan pada kita kesempatan demi kesempatan. Sehingga pada waktu kita itu punya relasi jatuh cinta dengan seseorang, kita sadar bahwa kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengampuni dan memberikan kesempatan kepada mereka. Kalaupun kita tidak bisa lagi bersama-sama, tapi tetap ada satu damai yang sejati karena kita sudah bisa melepaskan pengampunan bagi orang tersebut sehingga orang itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah tentang calling dan clarity. Saya memasukkan ini berkaitan dengan Kristus. Ketika Kristus hadir dalam hidup kita, dia tidak hanya memanggil kita menjadi anaknya, tetapi dia juga memanggil kita menjadi rekan sekerjanya. Maka pada waktu kita hadir dalam dunia ini, kita punya panggilan yang jelas, yaitu berkarya di dalam dunia ini. Maka kita membutuhkan panggilan dan kejelasan tentang panggilan tersebut.
Apa sih maksudnya kejelasan tentang panggilan? Karena setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini tentu dipercayakan oleh Tuhan juga talenta. Alkitab bicara tentang talenta bukan hanya bicara tentang berapa banyaknya, tapi juga bicara lebih utama tentang responsibility atau tanggung jawab. Setiap orang dipercaya 2, 4, dan 1 itu dipercaya oleh Tuhan untuk bisa mengembangkannya. Maka pada waktu kita akan jatuh cinta atau kita akan mengatakan dia kepada orang yang nembak kita perlu memahami dulu panggilanku dan panggilan dia di dalam dunia itu apa. Saya yakin bahwa bisnismen, dokter, insinyur, dosen, dan apapun bidang profesinya itu menjadi sangat penting ketika kita sadar bahwa semuanya itu menjadi jembatan, menjadi alat di mana kita bisa menyaksikan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi permasalahannya muncul kalau kita belum mengerti panggilan kita belum memahami talenta kita apa, kita masih mencari-cari. Nah, pada waktu kita sedang mencari-cari sesuatu tentang panggilan kita cenderung untuk menduplikasi apa yang orang lain lakukan. Dan repotnya adalah kita bisa menjadi orang lain bukan seperti apa yang Tuhan mau kepada kita untuk kita lakukan. Tapi karena kita sudah jatuh cinta pada orang itu, kita berusaha untuk menyenangkan orang itu dengan melakukan apa yang dia minta dan dia suka. Padahal pada saat yang sama sebenarnya Tuhan tidak suka itu. Tuhan sedang mendesain kita untuk sebuah pekerjaan dan rancangan tertentu. Nah, penting banget untuk kita diskusikan dengan papa mama kita, atau kepada diri kita sendiri, atau dengan teman-teman kita. Apa sih panggilan kita? Maka kita butuh waktu dong. Tidak hanya sekedar jatuh cinta dengan seseorang, tapi juga kita harus sadar panggilan kita itu apa. Kita harus memaksimalkan studi kita, kuliah kita, sekolah kita, mencari tahu talenta kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat yang sama kita ketemu dengan seseorang dan orang itu bisa memberikan hal-hal yang positif yang mendukung tentang panggilan saya dan kejelasan panggilan saya. Maka penting banget buat kita semua teman-teman sekalian untuk mencari tahu dan mengerti panggilan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena orang lain melakukannya, bukan karena apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah komitmen dan konsekuensi. Komitmen dan consequences. Apa sih maksudnya? Ini juga berkaitan dengan dua hal yang pertama, yaitu panggilan dan kejelasan panggilan. Karena pada waktu kita bicara tentang panggilan dan kejelasan panggilan, kita membutuhkan sebuah komitmen untuk melakukannya. Kita nggak mungkin cuma menemukannya, lalu kita tidak melakukan itu dengan baik. Maka pada waktu kita tahu panggilan kita juga dipanggil untuk bayar harga, mengerjakan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih nyawanya dan hidupnya untuk kita, maka dia juga layak dan patut untuk dapat yang terbaik buat kita, dari kita. Maka dia layak dan patut mendapatkan yang terbaik dari aku dan engkau. Maka pada saat yang sama kita membutuhkan proses yang jelas sebelum kita kemudian bersama-sama dengan seseorang, bukan hanya menemukan panggilan kita, tapi juga mengerjakan panggilan kita itu yang terbaik. Baik itu bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita perlu untuk belajar berkomitmen. Rasanya sulit ya kalau ada orang yang nggak pernah bisa berkomitmen terhadap sesuatu, lalu kemudian memutuskan untuk berkomitmen kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa punya kepastian dan jaminan bahwa orang ini sungguh-sungguh sama kita? Maka perlu melihat bagaimana sosok orang tersebut, baik yang nembak kita atau kita mau nembak seseorang, itu punya komitmen terhadap sesuatu. Orang yang punya komitmen terhadap sesuatu adalah orang yang bisa membuktikan dengan jelas bahwa pada waktu dia pegang sesuatu yang Tuhan percayakan, dia berani berjalan bersama-sama. Dan sekali lagi, seperti yang sebelumnya aku sampaikan, bahwa ketika kita punya panggilan dan kita punya komitmen untuk melakukannya, orang tersebut bisa memberikan dorongan support yang positif untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau enggak, kita itu bisa menemukan sebuah kebahagiaan yang nggak jelas masing-masing. Kenapa? Karena bagi seseorang ada sebuah kebahagiaan menurut dirinya sendiri, dan orang lain juga menurut dirinya sendiri. Maka pada waktu kita bicara tentang sebuah relasi jatuh cinta, seakan-akan kita sedang menyenangkan orang lain, padahal orang itu nggak seneng dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Loh, kok bisa begitu Kak Joy? Karena kita tidak punya fokus dan dasar yang jelas seperti yang pertama. Kita nggak punya sebuah passion yang jelas seperti yang kedua. Kita tidak punya daya juang yang cukup kuat untuk mengerjakannya. Hal yang ketiga.
Maka pada waktu kita diskusi dengan papa mama kita, diskusi dengan teman-teman kita, atau bertanya kepada diri kita sebelum kita nembak seseorang atau kita memutuskan ya terhadap seseorang yang nembak kita perlu mikirin dengan jelas, sebenarnya ya, apa sih panggilan saya? Apa sih yang Tuhan ingin untuk saya kerjakan dalam dunia ini? Apa sih sebenarnya komitmen saya terhadap sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita? Maka pada saat yang sama kita berani belajar bahwa setiap kali memutuskan tentang sebuah cinta, cinta butuh pengorbanan. Dan pada waktu kita belajar pengorbanan, di dalam pengorbanan ada sebuah komitmen. Dan setiap komitmen membutuhkan konsekuensi. Benar gak? Yang keempat adalah community atau komunitas. Bagian yang keempat ini tidak kalah penting ya guys. Kenapa? Karena pada waktu kita bicara tentang relasi jatuh cinta, Tuhan itu memanggil kita bukan untuk menjadi orang egois dan hanya memikirkan aku dan dia. Karena Alkitab membicarakan tentang menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi aku yakin banget bahwa ketika kita jatuh cinta terhadap seseorang, gak mungkin dong kalau orang dunia ngomong begini, kalau udah berduaan sama lo ya, aku ini kayaknya cuma punya dunia milik berdua, yang lainnya pada ngontrak. Kita berpikir bahwa kita ini hidup hanya berdua saja dalam dunia ini dan yang lain itu ngontrak. Ini sudah pasti sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang Alkitab katakan. Kenapa? Karena Alkitab menjelaskan kita dipanggil untuk menjadi saksi di setiap musim kehidupan, di dalam situasi kondisi apapun. Kejelasan kita, status kita sebagai murid yang bersaksi bagi Kristus itu penting banget. Makanya aku yakin kalau kita semakin cinta terhadap seseorang, lalu kita semakin sering berduaan tanpa memikirkan kontribusi terhadap sebuah komunitas dan kelompok, rasanya kita perlu bertanya deh, apakah itu cinta dari Tuhan? Karena pada waktu kita bicara tentang cinta yang daripada Tuhan, kita juga pasti akan berpikir tidak hanya untuk aku dan dia, tapi juga bagaimana aku dan dia mempunyai kontribusi terhadap sebuah komunitas. Dan jangan lupa teman-teman sekalian bahwa Tuhan itu bisa bicara kepada kita melalui orang lain, khususnya di dalam komunitas. Maka jangan pernah menutup mata dan telinga kita ketika ada teman-teman, sahabat kita dalam komunitas, apalagi pemimpin rohani yang memberikan masukan yang positif di dalam hubungan dia dan aku dan dia. Ngomong apaan sih? Karena jangan sampai kita ini kemudian merasa ini udah cinta sejatiku lalu aku tidak lagi mau mendengarkan. Maka aku yakin banget setiap kali kita diskusi dengan orang tua kita, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan sadar bahwa kita harus menempatkan cinta di dalam sebuah status relasi yang jelas. Status relasi yang jelas. Kita tidak mungkin nabrak sana sini lalu kita kemudian atas nama cinta bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin justru bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kelima dan terakhir adalah chemistry. Oke, ini bagian yang sangat penting di dalam percintaan karena pada waktu kita ngomong cinta, kita juga melibatkan rasa. Nah, pada waktu kita merasa kita sedang jatuh cinta, mikirin dia terus, kita bisa khawatir tentang dia, kita takut dia sudah makan atau belum, dan lain sebagainya. Ada sebuah perasaan yang sangat luar biasa positif. Tapi tunggu dulu, kita harus memikirkan, kenapa ya kok saya punya perasaan seperti ini kepada orang tersebut? Dari sekian banyak orang yang masuk dalam kualifikasi seleraku dan seleramu, kok dia, kok cewek itu, kok cowok itu, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Karena kita yakin di dalam teologi iman Kristen bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini nggak pernah kebetulan. Jadi kalau kita ditemukan kepada seseorang di sebuah kampus, sebuah sekolah, lalu ketemu dengan seseorang, dikenal oleh seseorang, apapun itu bentuknya, Tuhan pasti punya maksud dong. Maka pada waktu kita ditaruh hati dan rasa untuk mencintai, man, please say thanks to God. Kasih tahu sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya diberikan perasaan tersebut. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah Tuhan yang mencintai umat manusia. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Maka dengan demikian Yesus yang mencintai orang yang berdosa, kita pun bisa belajar bahwa di dalam hati kita ada rasa untuk dicinta dan mencintai. Itu menjelaskan bahwa aku adalah gambar dan rupa Allah yang memang dicipta dengan sebuah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kadang-kadang kita lupa bersyukur untuk perasaan-perasaan cinta, galau dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua perasaan tersebut adalah sesuatu yang bisa langsung kita pegang kebenarannya, harus diuji dengan 4 hal yang di atas tadi, maka kita juga harus perlu tetap merasakan dan mengagumi rasa cinta atau perasaan yang muncul di dalam hati kita. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua perasaan tersebut, dan cinta bukan hanya sekedar
sebuah rasa tetapi juga fakta. Bagaimana kita melihat tentang kebaikan Tuhan di dalam perjalanan aku dan dia menjadi semakin serupa dengan Tuhan, menjadi hal yang patut kita diskusikan bersama dengan orang tua kita. Kita perlu bertanya kepada diriku dan dirinya, apakah ada kontribusi yang positif di dalam pertumbuhan kerohanianku kalau aku bersama dengan dia, kalau aku nembak dia, atau kalau aku menerima tembakan orang terhadap aku. Aku harus perlu memikirkan bagian ini. Oke, sekali lagi jangan lupa please like, share, and subscribe video ini supaya kita bisa mendukung pelayanan melalui YouTube ini dan mendapatkan video-video pembinaan lainnya. Inilah 5 hal yang perlu kita diskusikan bersama dengan orang tua kita. Kita bisa membuka ruang diskusi dengan anak-anak kita dan mencoba untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan sekaligus pada saat yang sama kita bisa memberikan sebuah tuntunan dan pimpinan melalui kebenaran firman Tuhan sehingga anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam relasi cinta yang sehat, yang seperti Tuhan inginkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu bisa berbicara melalui orang tua kita dengan kuat, dan mereka tidak pernah punya motif atau maksud tujuan yang buruk terhadap kita. Ketika mereka memberikan nasihat kepada kita, kita harus memikirkan bahwa itu adalah sebuah usaha bagi mereka untuk bisa membawa kita semakin bahagia. Dan kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Demikianlah vlog kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Goodbye.